Salah yang sama, cuman kalau gua mati ke teman-teman MC, penyiar radio apalagi, masih banyak kerjaan hybrid sebagai MC. Musisi makan dep. Lo tau nggak selama hidup gua? Gitu loh. Lu nggak banyak tahu ya. Penghasilan gue terbesar adalah pada saat COVID. Karena Karena apa? Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. yes nih, kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik, 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 klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Nggak Oh usah iya, maaf. Iya. disebutin. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Rotizen, Pesta Demokrasi Indonesia ini akan rame di 3 bulan terakhir. Yes. Karena boleh berkampanye yaitu di bulan November, Desember, Januari. Sebenarnya selain lagu partai yang akan selalu kita dengarkan di televisi, ada satu lagu kayaknya ini juga akan banyak dinyanyikan oleh para calon-calon anggota legislatif. Lagu apa? Pilihlah aku jadi Partaimu. atau jadi wakilmu, gitu kan? Itu kan warna merah. Yang nyanyinya, yang aslinya. Yang nyiptainnya dapat duit kayak gitu. Kalau misalnya lagunya dipakai di mana-mana kan? Harusnya. Yang pasti setia menemanimu. Nggak jadi Sunda gitu dong. Dan biasanya itu kan kalau pesta demokrasi dalam artian kampanye lah ya. Ada artis-artis musisi tepatnya yang memang merapat ke kekuatan politik tertentu. Jadi biasanya suka ikut berapa titik gitu kan Ya, bener. 20 titik, 30 titik menghibur. Iya. Ada yang memang simpatisan, ada yang memang profesional aja. Iya. Gitu kan? Tapi kayaknya kalau yang satu ini mah kayaknya dia terserah aja gitu, orangnya nggak pernah mau ikut-ikutan kayak begitu kayaknya ya. Ya, secara bentuk juga begitu ya. Ya kayaknya dia hidupnya tuh Mending di belakang layar aja deh. kayaknya bukan di dunia itu deh. Tapi di belakang, ya di belakang penyanyi hebat, di belakang lagu-lagu hits kita ini harus menghargai siapa penciptanya. Siapa yang nggak kenal sama lagu Pilihlah Aku atau mungkin lagu yang 2 tahun belakangan ini tuh ngehits lagi karena di setiap abis kita acara lari, acara pertemuan gathering. Rungkad kan? Bukan, Mbak. Bukan. Yang ini izinkan aku. Itu kalau acara karaokean itu lagu itu. Iya. Oh, ya. Dia ini pernah beberapa kali motoran sama gue, ya. Kalau gue sih memanggilnya orang ini si pahit sendal. Pahit tuh lidah, nah kok pahit sendal? Si pahit sendal. Karena Pahit sendal, pencipta lagu hit, ya. Sayang orangnya tidak terkenal. Tapi kalau kita kenal ya. Kenal dong. Ada Dencas alias Denny Casmala. Nih orang ini, gua kasih tahu nih, kayak begini bentuknya pecinta lagu hits. Apa kabar Pak? Kenapa sih jadi Sri Mulat? Thank you my brother. Baik. Tadi datang ke sini gitar dilempar sama dia. Sini Pak, di tengah dong. Bapak Denny Casmala, kenapa ini ada di sini? Iya punya lu. Buat yang kenal sama Denny Casmala atau yang follow di Instagram, ada satu kalimat kata khas dari seorang Dencas. Sebutkan kata itu, Den. Pantesan. Karena disensor, silahkan tebak. Apa kata itu? Apa, Den? Itu nggak jorok. Oh enggak. Kalau si kagak dicuci 2 minggu baru jorok. Oh iya benar. Itu lebih ke Cobain sendiri. itu lebih ke kotor Oh, iya, sebenarnya ya. Makanya laki gue juga gitu, salam ler gitu. Jadi kalau supaya nggak jorok, skrotum gitu. Bahasa Latinnya skrotum. Lari nggak yang jorok tuh dakinya itu. Dan Fokus. betul banget nih ya. Pencipta lagu hits. Tadi Tika baru nyebutin 2 tuh ya. Iya. Pilihlah Aku Krisdayanti sama Izinkan apa judulnya? Berharap Tak Berpisah. Berharap Tak Berpisah dari Reza Artamevia. Apalagi lagu hits yang harusnya orang tahu kamu ciptanya. Apa ya? Ada yang nyanyiin Titi DJ itu. Oh ya itu sesungguhnya aku tak
Kena bijinya. Itu ada itu lagi. Lagu itu emang tentang biji Oh iya sebenarnya. benar. Wow, baru tahu. Oke, jadi- Penyesalanku judulnya. Iya, nyesal. Jadi sekali lagi ya, ingat ya di belakang lagu Hits, di belakang seorang penyanyi terkenal, kamu juga harus menghargai jasa para penciptanya. Iya. Ya, kita harus tahu bukan hanya penyanyinya saja. Iya. Dan kamu udah berapa lama menjadi musisi? Kalau jadi musisi apa nih? Secara profesional dibayar gitu Iya. ya? Dibayar. Dari umur 17 lah. Udah dapat duit Udah di dapet kafe. Ya main di kafe, main ya pokoknya tiap acara tuh udah dapet duit ya. Dan udah gitar mainnya, memang dari dulu Iya, main gitar. gitar, main Oke, tapi sejak kapan mulai fokus menjadi pencipta lagu? Kalau nggak kurang lebih tahun 99. Pokoknya sejak kenal Dani Ahmad aja. Kenapa dia? Dulu soalnya nyaringin Reza kan dulunya kan? Reza satu band malah sama gue Oh dulu. satu band. Satu band sama Reza. Gua sama Reza, basisnya ada band Dika. Dika, Terus EL. yang EL-nya ada band Nah, juga. Terus vokalisnya satu lagi cowok Harry Kin. Harry Kin itu. Ya. Oh kasih genggam jemari. Posasih ya. Terus main keyboard sih itu Steven Tamaji yang vokal. Steven Warna. Yes, itu asli Itu main band piano. lu? Iya. Itu udah super grup dong harusnya. Nggak tahu yang jelas kita tuh dulu band festival. Yama, kita main di Jepang, selama kita udah juara. Bu, namanya apa Dan? Dulu namanya Wayang and Puppet. Hah? Bete. Ini kepo gimana sih bikinnya? Hah, kepo? Ini dia. Collab Sero TV dan Swepo. Zipper punya aku. Kepo. Kepo kan? Keren tau. Wayang Empapet. Tapi memang khusus untuk festival. Untuk festival, tapi selain gara-gara festival itu dapat juara tapi nggak ada duitnya. Akhirnya kita main reguler di kafe. Sama Reza. Sama Reza, itu tahun 93 sampai 96 lah. Lama juga nggak main ya? Pernah dong. Lama. Dibayar roti pernah? Pernah. Oh sama dong kalau gitu sama saya. Bayar juga pernah daripada nggak main, gue bayar. Ingat nggak dulu kafenya apa aja? Wah, zaman dulu tuh ada Prambors Cafe, ada News Cafe. News Cafe ya. Ada Jazz SN Rock Cafe segala macam. Ya mungkin hampir semua kafe kita main dulu. Dan ketemu sama Dani di situ. Nah, Mulai dulu. kenapa kamu mention Ahmad Dhani sebagai orang yang membuat kamu menjadi pencipta lagu? Dulu kan, jadi kalau gue main, satu ketika tuh Dana Ahmed datang, kalau nggak salah gue main di Jajalan Cafe, kalau nggak salah dulu. Jalan-jalan ya Allah. Tahun berapa itu ya? Oh my god, 99. 9 enggak, lebih tua lagi. Lebih tua lagi ya? Dani datang sama Maya, terus lihat gue main, terus dia nyamperin, oh main gitarnya asik gitu-gitu. Main di mana lagi? Gue main di Prambors Cafe. Pas ada vokalisnya Reza, vokalisnya bagus tuh, kenalin dong gitu. Katanya gitu. Ya udah, akhirnya kenalan di kafe itu. Boleh nggak gue ajak rekaman? Boleh, pakai aja gitu. Itu ceritanya. Setelah itu habis kerja bareng Reza, saya telepon, kayaknya lo mesti yang main deh gitu. Jadi yang ngisi session playernya di album Reza itu lu semua gitu? Hampir 95%. Oke, berarti artinya dengan Reza dibikin solo sama Dhani, berarti band itu bubar? Sebenarnya nggak bubar, Reza tetap jalan kan. Itu kan main reguler, band reguler Iya, kan. reguler. Zaman segitu kan penyanyi solo cewek nggak banyak. Betul, gitu. betul. Sementara Reza, siapa sih Reza zaman segitu ya? Iya. Dia udah rekaman 2 tahun, sampai ngumpulin materi kan lama banget tuh. Begitu udah rilis, Oke, Itu lagu pertama itu. Lagu pertama rilis, berapa bulan kemudian kita gabung lagi, gua sama Reza, kakak gua, akhirnya main sama-sama lagi. Oh. Gitu ceritanya. Emang kalau dengar cerita dulu nggak segampang sekarang. Kalau ngeluarin album kan udah langsung aja Ya, jadi ya. artis gitu. Kalau dulu tuh walaupun udah ngeluarin album, panjang prosesnya panjang. panjang prosesnya. Si Berharap Tak Berpisah itu di album kedua ya? Kalau nggak salah album ketiga malah itu. Album ketiga udah nikah kalau nggak salah Reza Reza. pada saat itu. Udah, dia Ya. menikah tuh album kedua. Kalau Oh, album kedua bener, Keabadian ya album kedua Ya. ya. Kenapa sih kamu bisa melihat timeline sampai nikahnya itu? Ya Allah. Kamu kayak di Seduk Capil. Tahu kartu keluarga orang lain. Aku tuh dulu FBR. Apa? Fans berat Reza. Tapi sebetulnya selain menciptakan lagu, seorang Denny Casmala juga jadi komposer di beberapa album dari, ya mungkin itu Duo Maya juga. Ya. Komposernya dia. The Massive juga kalau nggak salah. Ya. Tuh. The Massive yang Tere. mana? Ada Tere, kalau Tere nggak banyak bikin lagu, kalau Tere mungkin 100% musiknya gua. Tuh. Karena bikin lagu itu gua kalau penyanyi nggak minta, gua nggak akan bikin. Gua tuh bukan tipikal yang nyetok lagu nih. Oh. Misalnya lo bikin lagu, Tika, Iya. dia mau bikin lagu, oke duduk bareng. Lo mau cerita apa? Oke. Oke. Gue tuh bego kalau misalnya
bikin apa ya gitu. Karena buat gue lagu tuh harus jadi legacy yang nyanyi. Wow. Jadi semua pasti akan di custom sesuai dengan orangnya. Iya dong. Apa yang kamu lihat dari seseorang itu? Apa aja? Enggak, paling gampang gue datang nih. Lo mau cerita apa? Gue pasti nanya gitu. Aku mau cerita. Itu Nah coba. Oke, dan aku tuh ini cicilan aku tuh masih lama, masih sekitar 2 tahunan lagi. Dari temanya aja orang udah gak akan tema cicilan. Menurut gue ini malah unik sebenarnya. Iya, Judul tentang lagunya ada hutang. jelasan nyicil udah. Tapi ya juga sih ini bisa relate ke banyak orang ya. Kan bisa nyicil, itu berbunyi nyicil, bisa kan begitu, bisa juga. Kalau lu yang cerita Itu sama bajak lagu itu. Kalau lu cerita sama Dencas, lagunya pasti judulnya Kujemu udah nggak dihidup. Nah, coba. Ini langsung belajar ya, Oke. bagaimana menciptakan sebuah lagu ala Denny Casmala. Oke. Jadi pertama harus ngobrol dulu. Harus ngobrol. Tanya, Tika mau cerita tentang cicilan. Mungkin gue akan lebih Mengarahkan. ke arahnya bukan itu dulu. Startnya gini. Saya gini. Sudah lama tak ketemu kamu, rasanya kok lama sekali. Tapi kok kalau kita nyicil nggak pernah kelar. Oke, Tetap bisa. pesannya cicilan tapi dikemas dengan cinta Ceria. atau apa Kalau gitu. untuk gue kira-kira lagunya memang harus bertemakan humor atau Enggak juga. sebenarnya untuk serius gitu, misalnya kesedihan gitu. Itu kan tema. Jadi ketika lo menentukan temanya, gue akan nanya, lu suka penyanyi siapa sih? Oh, referensi. Karena dipertimbangkan sama kamu ya? Iya, karena menurut gue harus bikin lagu notasi yang juga dia juga nyaman. Sih. Misalnya dia sukanya Adele, dia sukanya Agnes atau siapalah gitu. Wah, itu susah banget. Berarti referensinya gitulah Iya, kira-kira. susah. Atau dia suka musik tradisional Sunda segala macam. Apa referensinya? Kalau udah begitu, baru gue mikirin musik yang tepat buat dia apa nih. Kan ada penyanyi yang dia bagus kalau nyanyi notasinya panjang. Iya, benar. Oke. Kalau gue tuh lebih cenderung cepat soalnya. Kalau panjang fales gue. Jadi yang pendek-pendek, kemari kita akan kemari. Kayak telepon sinyal lep-lepan ya. Nanti cocok lagu juga biji loh. Biji. Oke. Jadi abis ngobrol dapat tema. Terus kamu kebayang Jenis karakternya lagunya. seperti ini. Lirik abis itu atau apa? Musik dulu. Lirik bisa nyusul gue. Biasanya gue menentukan notasi yang enak. Misalnya gini. Coba ya. Suka nggak notnya? Suka. Lagi. Suka nggak notnya? Iya, kayak Itu lagu legasinya Korea. dia. Itu legasinya dia. Nyaman nggak? Kalau nggak nyaman gue akan terusin. Ketinggian tapi itu. Tuh gini ya. Tadi kan segini. Ya deh. Oh gitu. Lo deh. Sekarang Ronald marah biasanya. Kalau gini, mungkin startingnya bingung. Ini Ronald suaranya bagus, dia penyanyi loh. Penyanyi. Nah, kalau Gue siang. juga nyanyi. Oh iya ya. Tapi nggak punya album, beda sama kita. Gue punya single. Lagu dangdut ada? Terkenal nggak? Enggak. Gue mau album. Terkenal tuh nggak ada yang tahu loh. Yang penting punya karya. Iya. Tapi nggak kaya-kaya juga makanya. Gue tuh terkenal di udara. Terkenal di udara. Semua lagu orang kita nyanyiin. Gimana? Apa gini? Paling gampang ya, lo kasih satu not aja. Ngarang aja. Nah, gue. Oke. Ya. Kasih dua. Dua not. Terus lagi. Dua not sama. Lagi. Not yang sama. Ulang lagi. Oke. Lagu-lagu skena ya. Lagi. Itu songnya, refnya. Lagu skena Song lagi. nah.
lagi. Kapan kamu ada? Musik udah bagus, lirik lu jelek. Tetap. Kapan lu cuci? Harus dicuci biar aja. Gue tuh tadi kapan kamu ada, itu tuh lagi nanya lu kapan ada duit. Masuk ke nyicil gue, jadi kita tuh dua lagu disatuin. Dengerin cerita Dencas, writing a song is easy as like ABC ya? Bener. Ya sebenarnya bermula dari suatu hal yang sederhana sebenarnya. Lu percaya nggak? Setiap orang tuh sebenarnya bisa bikin lagu. Cuman kadang-kadang orang terlalu complicated. Udah, oh ini susahnya gini. Karena dengan satu not aja kita bisa bikin lagu. Tapi kan referensi lu harus banyak dulu deh. Nah gini, masalahnya gue juga pernah disuruh bikin lagu ya. Tapi setelah gue dengerin, kok mirip lagu itu gitu. Nah akhirnya too much referensi kan jadinya gitu loh Den. Itu loh. Jadi gue dari kecil tuh sebenarnya udah terbiasa sama yang namanya musik yang jelimet sebenarnya. Musik jazz lah, musik klasik yang Prog gitu dengerin. Ya pokoknya yang intervalnya banyak banget lah yang Psychedelic. Kira-kira gitu. Jadi ketika gue melihat Dani Ahmad, gue lihat Eros segala macam, harusnya gue bisa dong menyederhanakan sebuah notasi. Itu yang gue harus menurunkan ego. Jadi untuk membuat sebuah lagu juga harus punya ilmu yang tinggi. Kadang-kadang dengan not yang sederhana pun malah lebih easy listening. Ini ada yang bilang juga katanya lagu itu bisa tercipta kalau kita dalam keadaan terdesak. Kalau gue nggak. Tertekan. Oh enggak? Tapi katanya pernah disuruh Bu Acin bikin lagu buat sinetron Cecep langsung tercipta. Itu awal-awalnya. Jadi yang lagu Si Cantik itu? Iya. Si Cantik Kumanya. Itu dirimu yang bikin? Iya. Oh itu tuh dari Casmale yang bikin. Itu gimana emang dalam keadaan tertekan itu terdesak? Jadi ceritanya gini sih. Mungkin gue pernah cerita. Jadi gini. Kan gue dulu bisa dibilang sama Anang tuh deket banget ya. Hampir semua musik Anang gue yang bikin dulu. Musiknya Anang? Semua lagu-lagu. Anang bilang yes? Tergantung budget juga. aku sih yes. Pokoknya gue tuh gini, Den, lo datang nih, gue ada lagu nih, bikin musik, datang ya, datang. Oh, jadi Anang dalam bentuk mentah gitu ya? Ya kayak gue tadi, nah doang. Datang, musik bikin apa? Yaudah bikin kayak gini deh. Jadi, pokoknya siap pakai lah pokoknya. Satu ketika ada Pak Handi nih, Pak Handi itu suaminya. Ya? Iya. Dia dulu kerja di namanya Multivision kalau nggak salah ya, musik gitu. Ya Multivision kalau ya, Multivision ya. Si Cecep. Nang, besok gue minta lagu buat lo, artis gue kalau tempat kesini deh. Oke. Pagi-pagi datang. Gue datang duluan kan, dia jangan lupa nih kata Anang besok pagi datang duluan ya, mungkin gue telat. Gue datang jam 10, Pak Andi datang. Si Anang mana Den? Datang. Gak tahu be, gue bilang. Dia janji mau ngasih lagu gue katanya. Waduh, gue gak tahu. Lo ada lagu gak? Gue bilang ada. Ya udah pakai lagu aja. Anjir, di kepala gue lumayan ada duitnya. Daripada kabur udah. Hasil duit ini. Si Anang tuh nggak datang aja pokoknya. Gue udah disuruh datang pagi-pagi. Kan. Udah, gue nggak tahu lah pagi-pagi tiba-tiba besoknya ada yang ngetok pintu gue jam 10 pagi. Begitu buka pintu Anjas datang. Mas, saya mau dari suruh Pak Andi minta lagu. Oh iya ya masuk. Datanglah. Bentar ya, gue kamar mandi dulu. Oh iya di kamar mandi gue nulis sendiri. Shit. Itu benar. Dan itu tercipta si lagu Si Cantik itu dalam waktu berapa lama berarti? Ada prosesnya. Jadi sampai kamar mandi, gue nggak bikin notasinya dulu, bikin lirik. Ketika Nana datang, Nana. Nih liriknya, suka nggak Jas? Suka nih, cocoknya buat lagu gue. Ntar gue lagi perut nih. Baru di kamar mandi gue bikin notasinya. Oke, cobain. Suka nggak? Suka, ya udah rekam. Tapi lu udah tahu ceritanya bakal seperti apa film itu? Belum. Goblok. kan harus tahu dulu. Judul sinetronnya memang Si Cantik kan? Wah cantiknya. Jadi intinya cuma satu. Si Anjas tuh gue tanya, lo jadi apa Jas? Jadi gue jadi orang yang gini. Pokoknya tentang wanita cantik yang gue suka tapi kondisi gue gini-gini. Oh ya udah. Kan berarti dia cerita kan? Hanya based on itu doang? Iya. Enggak ada baca sinopsis itu, enggak ada baca naskah enggak? Enggak ada duitnya juga bacanya. Pemain film juga bukan ya? Iya. Bener sih. Terus udah. Gue kirim demo pakai CD zaman itu kan, kirim. Paling nggak diterimanya gitu. Terus Pak Andi telepon gue, gila lagu lo bagus banget. Ada lagu lagi nggak? Ada, buat apa? Buat sinetron. Kalau nggak salah dulu sih Paramita Rusadi. Ada lagu inilah, Rohani. Lagu Rohani? Judulnya apa? Bismillah. Kalau nggak gue lupa pokoknya. Jadi pada saat itu SCTV, RCTI memainkan 3 lagu gue semua.
Jadi gara-gara Pak Andi tuh gue kebuka rezekinya. Dalam saat bersamaan, Lagu semua lu sinetron jadi yang original ngetop, soundtrack. lagu lu semua. Oke, pertanyaannya. Sinetronnya terkenal, iklannya banyak, pemain terkenal. Pencipta lagunya terkenal nggak? Nggak terkenal tapi duitnya lumayan. Oke, so kalau misalnya kalau boleh milih, kayaknya kamu lebih memilih uang daripada keterkenalan. Sebenarnya nggak juga sih. Buat gue itu kan cuman bonus, terkenal cuman bonus, uang ya realita hidup lah. Tapi kan itu juga Sementara kita, enggak, Nal. pada saat itu kan gue masih muda. Gue pengen rasanya punya studio kayak Anang, punya Arkedani Ahmad, pengen punya gitar yang banyak segala macam. Jadi pikir cuma satu, kalau gue punya uang gue bisa beli apa aja gitu. Terkenal mah ntar aja lah, bonus aja itu mah. Kalau dapat ya syukur, nggak apa-apa. Nggak dapet ya anjing gitu. Enggak, buat gue cuma bonus. Itu bonus. Iya, tapi memang itu mungkin yang kita jalani, Nal. Jadi mungkin kalau zaman dulu nih orang-orang yang turun ke bisnis hiburan, nggak seperti sekarang yang segala sesuatunya pengen cepet terkenal. Ya. Yang penting terkenalnya dulu, soal perduitan yang kesekian. Malah kalau bisa mereka yang ngeluarin duit. Kalau zaman kita kan waktu itu kalau ditanya, enggak, kita mah kerja di dunia hiburan itu. Tapi kalau misalnya orang kenal, itu bonusnya. Jadi kita tuh sama sama Densus. Iya. Gitu. Kerja aja dulu gitu ya. Iya. Atau enggak, gue nggak bisa kerja sih, buat gue itu ya belajar. Karena setiap orang itu pasti punya spirit masing-masing. Punya ilmu masing-masing, punya pengalaman masing-masing. Jadi gue orang yang sangat mudah menyerap kemampuan orang, itu doang. Jadi gue anggap itu semua kayak belajar. Sampai sekarang pun gitu. Ya kebetulan sekarang dibayar itu doang gitu. Tapi artinya ya kalau kita nggak belajar ya, atau belajar tuh artinya gue harus upgrade, kadang-kadang harus downgrade kan. Umur gue 50 tahun, gue nggak punya band. Gue nggak punya sesuatu yang secara figur gue ada di depan. Ya gue harus bergaul dengan anak yang muda. Kalau nggak gitu nggak bisa struggling gue. Yang paling berat yang pernah kamu kerjakan buat siapa waktu itu, Den? Sebenarnya nggak ada yang berat sih menurut gue. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini happy soalnya. Yang berat ngerjain kalau gue segala lagi bayaran itu berat banget pada ntar ya bulan depan 3 bulan. Nah ini soalnya kalau misalnya follow Instagramnya Dencas, kebayang waktu pandemi kemarin. Ya. Ya Den ya, maksudnya dari baca Instagram lu, gua tahu lu dengan gaya sebercanda apapun, ya kita Lagi pun kesusahan, kita menghadapi iya. masalah yang sama, cuman kalau gua mati ke teman-teman MC penyiar radio apalagi masih banyak kerjaan hybrid sebagai MC. Musisi mah kan dep, Lo tau nggak selama hidup gue, gitu loh. lo nggak banyak tau ya, penghasilan gue terbesar adalah pada saat COVID. Karena Dari apa? Jadi gini, nggak tau ya, mungkin pas udah COVID gak ada kerjaan, rumah gue tuh ambruk, atapnya tuh rayap. Ya Allah. Gue cuma bilang gini, gue nih kalau ya mungkin emang rezekinya belum ada kali. Tapi di situ gue mencoba downgrade gitu. Apa sih yang belum gue lakukan selama ini ketika bermusik? Orang pasti mikir gue mahal kan. Orang aransemen berapa selama ini. Iya, Sampai gue bikin tulisan, udah teman-teman mau rekaman, lu punya dana berapa? Gue baca banget itu soalnya. yang akhirnya Tora tertarik kan ini sebenarnya kan. Itu bener. Jadi artinya gini, gue gak masang harga, lu punya berapa? Sok sini gue kerjain gitu ya. Iya. Ada yang bayar 1,5 juta, bikin musik Lu itu. terima semua? Iya. Nggak, karena gue tujuan cuma satu, gue mau bantu orang. Mau bantu orang yang pengen bikin lagu, bikin musik, tapi nggak punya dana. Tapi gue percaya kalau gue niatnya membantu, itu akan berefek kan. Orang itu akan cerita ke orang lain kan. Wah gue balik biar Mas Dencas. Dan terjadi itu, Den. Dan terjadi. Dari bayar 1,5 juta bikin musik, sampai ada yang bayar 100 juta. Musik untuk musik aja. Musik doang, itu di luar lagu. Lagu tuh gue nggak bikin lagu. Mereka gue tanya, Om Dencas saya mau bikin lagu, Om Dencas jangan bikin lagu sama gue. Lu punya lagu nggak? Aduh, lagu saya jelek. Sini gue bikin bagus. Kan orang Lu senang. komposerin gitu ya. Gue bantuin. Wow. Kalau ada lirik yang kurang, jadi orang tuh kayak dapat experience dari gue gitu. Dan diapresiasi karyanya Iya. dia meskipun bagi dia nggak bikin dia pede tapi Yes. nice. Itu dia cuma satu. Gue mau senang-senang. Banyak yang rekaman tuh udah umur 50 tahun. Iya. Om, saya cuma bayar, misalnya cuma ada 3 juta. Ya udah nggak apa-apa. Itu cerita ke teman-temannya tuh, merambat. Oh my god. Lo tau penghasilan musisi yang apa ya? Nggak tau ya. Kita ngomong band reguler lah. Bayarannya berapa sih gitu. Nah, gue mencoba memposisikan gue kayak gue pertama kali jadi musisi yang reguler. Iya. Dulu ya. Dan ternyata itu tuh berefek besar. Selain gue dapatkan uang, gue dapat orang baru, gue dapat teman baru, gue dapat satu experience yang mungkin orang lain nggak banyak dapat. Gue dapat anak muda, gue dapat orang yang buta segala macam. Wah, jadi begitu pandemi itu gue dapetin semua tuh. Nggak cuma uang ya, experience-nya gila. Oh my god. Begitu pandemi kelar, tuh kayak air. Masya Allah. Jadi di belakang postingan kamu yang berapapun gua kerjain deh.
Yes, Semampunya itu menghasilkan. Kalau orang yang nggak tahu cerita ini mungkin akan menganggap, wah kasihan nih Denny. Iya. Musisi lagi belangsak banget nih pandemi. Ternyata malah kamu paling dapat banyak uang selama pandemi. Bukan di royalti ya, lagu gue Iya, nggak iya, banyak iya. juga. Tapi dari, artinya sekali lagi niat gue adalah Wow. membantu orang. Gitu. Nah, gue punya 1 juta Den sekarang. Ya sekarang, tar dulu Pak. Gue sebel nih sama orang kayak lu nih. lagu, dia nggak Lu punya mencari kesempatan dalam kesempitan. Nggak punya Pertama udah nggak COVID. Duit itu banyak, men. Aduh, men. Kan kalau menurut gue nggak masalah, 1 juta nggak apa-apa. Tuh. Nggak apa-apa, gue kasih satu lirik, pler. Aduh, banyak Pokoknya kan disensor. RP 1 juta, Rural Player RP. Oke, tapi kalau misalnya kayak ngikutin Instagram Mediancas juga salah satu yang membuat dia gelisah adalah dia sering menyuarakan mengenai yang sekarang lagi rame mengenai hak cipta ini. Iya, iya. Standpoint kamu gimana Den ini Den? Gini, gue tuh kenal banget banyak apa ya, dari kecil tuh gue udah hidup dengan bokap gue yang juga arranger sama kayak gue ya. Jadi bokap gue banyak sekali bekerja dengan para pencipta lagu di era 70-80-an. Ya mungkin sekarang umur di atas gue 20 tahun ya 70 tahun. Iya. Gue merasa gue termasuk yang beruntung. Gue bikin lagu tapi gue bisa punya kemampuan bermain gitar dan aransemen. Betapa tidak beruntungnya yang cuma bikin lagu kan gitu. Itu hal yang paling terusik buat gue. Sementara kalau lihat undang-undang yang ada itu disebutkan pengguna itu bisa apa aja, bisa IO, bisa nyanyi. Iya. Tapi gue terusik adalah begini, gue melihat teman-teman bokap gue nih, ya kayak Modiagam almarhum atau sekarang ada yang masih hidup, Rian Kyoto segala macam, lagunya banyak. Richard Kyoto, terus ya maksudnya lagu itu masih dipakai sama pengguna, bisa apapun lah gitu ya. Tapi nggak nyampe sama Nggak mereka. nyampe. Kalau royalti apa dapat sih royalti right-nya lagu segala macam, tapi kan performing right. Performing right-nya nggak ada. Ketika dinyanyikan oleh seorang performer, mereka ya dapat bersih gitu. Atau IO-nya pun memanfaatkan lagunya. Bayangkan sebuah lagu, sebuah konser tanpa band, ada band, ada penyanyi, ada alat, ada Tapi nggak ada gedung, lagunya. tapi nggak ada lagunya. Semudah itu. Sementara pencipta lagu sama sekali nggak dapat apa-apa. Ya gue nggak sebutin ya, gue pernah datang sebuah konser. Datang, udah konser gue bayar main lagu gue. Itu cuma gini doang. Lah ini kan lagu gue bayar, gue nonton gak dapat duit. Itu apa yang simpel. Iya, Bayangin iya. perasaan cerita lagu zaman dulu. Iya, benar. Harus lu cerita, ada yang juga cerita sama gue udah angkat nih penyanyi Dan, udah sukses. Tapi begitu tiap apa ya, udah lupa yang bikin lagu siapa gitu. Kalau gue sakit baru datang, berarti miris banget kan. Harusnya sebenarnya ada hak performing right buat cerita lagu. Tapi sebenarnya udah ada aturannya nggak sih? Sudah ada, tapi menurut gue, lo bayangin ya, 2% dari sebuah konser, terus dibagi berapa lagu yang dinyanyikan oleh si performer itu. Satu lagu mungkin cuma dapat 200.000. Sementara bayaran performer tinggi banget. Ya lo ngerti lah. Iya. Kan nggak masuk akal. Gitu. Makanya aku nggak jadi penyanyi itu. Oh jangan. Nggak gitu ya? Ya nggak. Maksudnya gini, gue mencoba mencari keadilan bukan buat gue, kan buat teman. Untuk semua ya. Iya. Ya, pengennya mah maksudnya sama-sama enak, nggak cuman Yes. nggak cuman di satu pihak aja yang ini kan, Cuma gitu. kan masih banyak juga yang performer yang lagu lu kalau bukan gue Iya. Iya. That's not the point menurut gue. Tapi kalau itu gue tarik, itu punya hak gue dong gitu. Tapi kan sekarang jadi kemana-mana ya. Lah sekarang terbukti kan. Isunya. Sekarang kayak si yang punya lagu Kus Plus jangan melarang sebuah band. Iya. Iya, betul. Artinya punya lagu tuh penguasanya udah. Karena karya melekat ke pencipta. Yes, betul. Bukan Si YouTube penampilannya. kayak siapa si Putri itu kan nyanyi. Kalau nggak izin YouTube ya nggak bakal Iya. dikasih. Itu paling gampang. Iya. Itu sampai Simon yang minta izin kan? Yes, gitu. Di Gitu sini karena- tuh orang belum sadar gitu. Hidup pencipta lagu, Iya. aduh udah nggak seksi lagi gitu. Oke. Ngomongin soal penciptaan lagu ya. Banyak lagu kamu yang jadi hits terkenal gitu kan ya. Nggak banyak sebenarnya, tapi kebetulan hits nah gitu. Gue nggak banyak. Ih merendah banget sih. Nggak, bener nggak banyak. Dibanding teman-teman gue yang bikin sampai 100-200 lagu. Ya. Tapi Gua lagu itu si Berharaplah Berpisah aja itu ngetop-ngetopnya tuh pas lagi pandemi itu. Iya. Ketika orang pada beralih ke dalang joget, Ya, ke DJ, itu kayak itu dan lagu tahun 90-an lagi ngehits banget. Hampir setiap acara yang kita nge-MC pasti ada lagu itu. Kebagian. Gue sedikit cerita ya. Gue begitu lagu itu meledak, orang pada DM gue, pada WhatsApp gue, lo duitnya banyak dari situ ya. Gue menjawab satu hal yang menurut gue simpel. Lagu meledak itu cuma bonus menurut gue, itu satu. Siapapun mau pakai lagu itu silahkan. Pakai ya. Pakai dalam kondisi tertentu maksudnya. Udah.
Dan gue selalu bilang itu rezekinya anak band yang main di reguler. Kayak kan, gue pernah nulis gitu ya. Ya rezekinya. Jadi gue menuntut hak apa gitu. Nah, gara-gara lagu meledak, gue mencoba lihat sisi yang lain. Gara-gara lagu meledak lagi, brand gue sebagai pencipta lagu dan arranger naik lagi. Itu yang rezeki gue dapet. Gitu. Nah, ketika heboh performing rest segala macam, gue juga baru sadar gitu. Harusnya mungkin gue dapet hak ya gitu ya. Ya selama ini kamu nggak pernah peduliin ya? Nggak peduli, karena sekali lagi, gue memposisikan gue bukan sebagai pencipta lagu, arranger. Duit gue dari situ gitu. Orang datang ke gue bayar cash bikin musik, kelar. Flat, gue nggak dapet apa-apa. Nah, kalau akhirnya gue sadar harusnya sebagai pencipta mah harusnya dapet kali ya. Cuman akhirnya gue pendekatan gue ke penyanyi kayak Krisdayanti apa Reza, gue lebih bisa nggak lagu jangan dibawain dulu kayak gitu. Akhirnya gue menerapkan satu sistem namanya direct license. Langsung ke penyanyinya? Iya. Artinya gitu ya? menurut gue itu hal yang wajar ya, kita punya lagu. Cuman kan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Iya. Ada yang bagus, ada yang enggak ya. Kalau gue pendekatannya karena sama Yanti sama si Reza gue dekat gitu. Bisa nggak jangan dibawain dulu? Karena apa? Alasannya apa? Kalau ada lagu yang ini jangan dibawain dulu ya, kenapa? Ya karena sejujurnya gue nggak mendapatkan hak apa-apa. Jadi belum puguh gimana-gimananya gitu. Tapi hubungan kamu sama si penyanyi emang gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Gue cuma bilang gini, ya udah kalau jangan dibawain dulu, gimana dong? Ya udah kalau lo bawain ya biar IO-nya yang bayar. Oke. Mudah kan? Iya. Ikut telepon, jadi jangan IO deh, mendingan gue bayar lo deh, beres. Ada yang gitu? Dia kan beres, maksudnya gini, katakanlah penyanyi dapatnya sekian juta gitu. Tinggal naikin berapa persen buat gue, kan kelar, nggak motong rezekinya dia. Itu hal paling gampang sih menurut. Iya. Dan so far sama penyanyi yang udah kerja bareng gue nggak ada masalah. Ya sebenarnya lebih ke komunikasi akhirnya mah ya. Cuma kan gitu. di sini banyak orang juga yang nangkepnya beda gitu. Gue udah bayar lagu ini ke Wami segala macam, jadi gue nggak perlu izin. Bukan soal izin itu juga gitu. Itu lebih jauh lagi. Izin itu tetap harus ada, tapi tetap harus juga ada haknya si pencipta lagu. Ini kenapa nih? Kok baru kemarin aja? Apakah kita emang telat banget dalam hal begini-beginian? Kita telat banget. Gue udah menyuarakan ini kira-kira 20 tahun lalu. Cuman akhirnya gue menyerah. Ya gue menyerah karena apa? Gue coba sendiri gitu. Tiba-tiba ada Posan, ada Ahmad Dhani, ada si Rika Ruslan. Wah, ini generasi yang sama nih. Yuk kita ngobrol yuk. Gitu. Tujuannya apa? Supaya pencipta lagu lebih dihargai, supaya bisa hidup layak. Ya karena banyak yang dulu-dulu tuh yang ternyata hidupnya tidak nggak ada pencipta lagu yang mapan. Gue bisa buktiin. Kecuali kecuali ya ada yang nyanyi kecuali juga. Kecuali dia penampil juga, performer juga. Nggak ada. Sebutin yang pure pencipta lagu mah nggak ada yang mapan. Nggak ada. Wow. Itu kan kelihatan itu sebuah fakta yang menyedihkan banget ya. Gue nggak nyebutin lah, tapi lo cari pencipta lagu yang hidupnya mapan. Kalaupun dia mapan bukan di pencipta lagu. Tadi bisnis, tak berdagang. Harusnya punya satu lagu aja hits bisa hidup. Contohnya gue lah gitu. Lagu gue nggak banyak, tapi gue bisa hidup dari situ. Bukan dari uangnya, tapi dari brand gue gitu. Ya. Apalagi sekarang udah ada artificial intelligence, musik bikin gampang segala macam. Lama-lama kan pencipta lagu orang bisa bikin sendiri. Betul. Akhirnya yang hidup orang kayak gue yang masih bisa main bener nih gitu. Tapi bagaimanapun kalau kata gue musik mah soal rasa. Dan artificial intelligence tidak bisa menghasilkan rasa manusia kalau kata gue. Gue rasa akan bisa. Ini kalau mencipta mungkin nggak ya? Tapi nggak ada rasanya tuh. Lu pernah dengerin Adele nyanyi lagu Putri Aryani nggak? Yang You Break My Heart, Break My Hope. Dibikin AI-nya pakai suara Adele bisa, nah. Kalau menurut gue sekarang orang udah nggak butuh rasa. Orang butuh apa ya? Kan lagu itu kan menyuarakan personal. Karena itu rasa itu. Ya yang diulang-ulang aja, tinggal apalagi sekarang rekaman tinggal di copy aja deh, pasti tahu dong. Terus song copy aja gambar. Rasa tinggal diatur doang levelnya segala macam. Yang nggak bisa diganti sama AI, akhirnya pemain musik itu sendiri. Pemain drum, pemain gitar. Bukannya itu lebih bisa malah diganti AI. Ya kalau manggung ada pakai gambar doang aneh rasanya kan. Kayak Gorillaz. Ya. Ada jawabnya lagi juga kan. Nah ini pertanyaan penting nih gue pengen tahu. Dan adakah formula sebuah lagu bisa menjadi hits? Gue belajar banyak dari sebuah lagu hits ya. Sebuah lagu hits biasanya satu. Yang pertama adalah banyak pengulangan. Racunnya ya biasanya ya. Pengulangan lirik, pengulangan hook. Notasi paling dapat. Notasi. Kayak misalnya gini. Apa ya? Selamat tidur kekasih gelapku. Baru beda. Itu satu pengulangan. Yang kedua ada banyak pentatonic. Baru pentatonic. Ya.
2. Apakah karena itu tertanam dalam alam bawah sadar orang Indonesia? Enggak cuma Indonesia, di seluruh dunia. Karena pentatonik itu not yang tidak perlu mainkan lebih dari 12, cuma 5 nada. Do, re, mi, sol. Dami. Gak ada apa? Iya. Dominati lagi. Sama kayak lagu sih. Gitu ya. Kenapa aku fals ya? Ya kan? Itu doang. Oke, repetitif. Kedua, Pentatonis. masukkan unsur pentatonis. Ya. Apalagi? Ketiga, sekarang tuh Keren nih, Wan. lagi trennya adalah harmoni yang tidak terlalu banyak. Harmoni itu bentuk kok. Misalnya gini. Mendokot. Oke. Oke. Sama. Refnya. Gitu-gitu dong kuncinya padahal ya. Tapi gue jadi dengar lagu tadi yang diinin, jadi lagu-lagunya Yura tuh begitu lagi. Yes. Formula itu ada dua ya. Lagunya kan? Pentatonik. Shit. Dan itu sudah dilakukan oleh zaman dulu Gomblo. Pentatonis. Atau misalnya gini. Madu teng. Emang ada udu. Bill and Rod. Teng. Nah, itu Bill and Rod. Begadang jangan begadang. Sama. Madonna. Take a bow. Kalau tiada artinya. Tadi apa lagi? Sama lirik udah. Kalau lirik lebih apa ya? Kalau lirik lu harus menciptakan satu bukan momentum. Lu harus tahu ketika buat lirik itu buat umur berapa misalnya. Oh, segmentasinya. Ya. Lelaki buaya darat pusat itu pasti umur 20 sampai 25 yang ngomong itu. Tapi bukannya lagu-lagu sekarang tuh susah-susah kata-katanya. Anak skena. Tapi laku. Enggak, yang kita ngomongin adalah kan lagu yang bisa panjang. Umurnya bisa panjang. Bener. Kalau lagu anak sekarang, tapi kalau tanya bagusan mana lagu zaman dulu sama lagu sekarang? Ya bagusan lagu zaman sekarang. Anak sekarang lebih banyak berani main interval tinggi-tinggi. Case-nya bagus, pendengarnya pun akhirnya segmented. Iya, tajam ya. Kalau orang bilang, oh bagusan lagu zaman dulu. Kenapa? Menurut gue bukan lagu bagus zaman dulu, karena zaman dulu pencipta lagu nggak banyak. Iya. Media itu aja gitu. Bener. Menurut gue lagu zaman sekarang bagus-bagus. Sekarang mau jadi hits maker tuh nggak gampang. Semua orang bisa Semua orang bisa. Betul. Yang murah Denny Casmala. Tetap. Ya bayangin aja si Rizky Febian bisa bikin lagu dari kata-kata bercanda. Kan itu sebentar tapi tetap pentatonisnya ada. Bercanda. Baru ngeh gue. Bercanda. Satu not. Bercanda. Lagunya kayak lagu-lagu Selama Telepon deh kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong si Mbak bercanda itu lucu juga loh. Bercanda. Gemes. UGM ya? UGM ya. UGM gemes juga. Ya pintar soalnya. Bercanda. Tapi pasti musikal anak itu. Karena notnya udah gue yakin anaknya bisa nyanyi. Nah, ngomongin musikal, pernah megang sebuah kerjaan project musical? Maksudnya pegang apa nih? Film? Musiknya. Maksudnya di luar musik yang penyanyi gitu. Film pasti ada. Ada. Sebagai scoring atau apa? Scoring pernah, bikin theme song pernah. Gue Gue tuh hampir semua ngelakuin. Jadi buat Pokoknya ada hubungan dengan musik lu lakuin ya. Musikal pernah? Panggung, orkestra pernah. 20 orang, 30 orang, 60 orang pernah. Sebenarnya cuma nekat doang sih. Kan dia punya ini, dia juga di Rehen apa? Iya. Apa kebatinan? Ya gue orkes kebatinan. Bener, gua punya orkes kebatinan. Yang lain Twilight Orchestra. Magenta. Orkes kebatinan. Kebatinan tuh bahasa ini loh. Batin main tuh kalau orang bule tuh pakai soul, pakai batin. Jadi batin tuh batin. Pakai bahasa Indonesia namanya gitu ya, kebatinan. Kayak ilmu gitu kalau kebatinan tuh ya. Siapa musisi yang muda sekarang yang kamu kagumi? Oke nih kayaknya nih gitu. Nggak tau ya. Gue tuh sekarang ngeliat orang musisi semua udah positif. Semua bagus. Lu nggak bisa bandingin gue.
Justru gue pengen belajar sama mereka itu. Keren. Belajar dari mana Nggak ada yang jelek anak muda sekarang tuh, aduh gue lihat. Jadi malah kan ada kan katanya maksudnya kalau generasi yang lebih tua tergantikan Senioritas. merasa paling yang musik zaman sekarang mah nggak kayak saya dulu gitu-gitu kan. Iya, karena mereka mungkin sekarang ya mungkin udah nggak. Sebenarnya musik tuh menurut gue ya, gue belajar dari bokap gue almarhum. Musik itu nggak ada kata tamat sebenarnya. Evolve terus ya. Iya, selama lo hidup lo harus belajar, karena kalau lo nggak belajar pasti belajar beradaptasi ya. Dengan musik yang baru, dengan sound yang baru, dengan spirit yang baru. Kalau nggak lo habis hidupnya. Makanya di luar negeri, Rio Foster makin bagus. Karena belajar terus. Ada nggak yang kemarin pas pandemi minta dibikinin musik sama lu musik zaman sekarang banget? Nggak ada masalah, bisa juga. Lu bisa? Bisa. Kemarin tuh bikin musik ada yang bikin keroncong, ada yang mas minta tahun musik 80-an dong. Macam-macam. Jadi gue sebenarnya kayak ngeriwain sebenarnya. Oh, dulu gue pernah bikin musik gini, sekarang udah gak bisa. Gue dengerin lagi. Jadi setiap orang tuh inspirasi buat gue. Iya, belajar. Kebetulan kita punya uang 250.000. Oh, gak ada masalah. Wah, mendingan gue sejuta tadi kan Den lu gila. Kalau lo pay aja, pay. Kita bikin lagu teater. Ya lu kenapa gak bikin duet sih? Nah, gini, gue tuh ada Ini gue serius nih. Serius loh. Gini, gue tuh ada konsep sama Tike ya, berdua apakah seperti Roxette? Ya. You say hello, Goodbye. you fool, I love you. Ya, bebas, pokoknya duet cowok dan cewek atau seperti Frankie and Jen. aduh tua banget. Aku pengen kayak ini loh, kayak Manic Street Preachers sama Nina Persson. Oke, gue jelasin sedikit. Kalau menurut gue, lo berdua ini satu punya potensi. Asik. Lo berdua musikal. Nggak harus jadi siapa-siapa. Iya. Bikin aja apa yang lo di kepala lo. Kita mulai dari gini. Lo kasih note aja deh. Kayak tadi, paling gampang. Oke. Ta 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 ta. Oke. Lagi. Bareng. Jadi lagu. Mau kayak siapa? Ya kayak lu berdua. Biji belah. Malu lah perut kepala dong. Di kepala gue tuh kebayang kan. Finally found someone. Kan gue pernah bawain lagu itu. Iya. Gimana sih dari ini? Gue udah gak tahan, tinggal di gang Kamu apa kuncinya nggak? Kalau sini ketinggian. Ku udah nggak. Nggak. Aduh. Gimana? Lagu apa nih? Ya tadi. Ya gitu. Segitu. Udah nggak tahan. Terus. Tinggal di gang sempit. Terus. Ku udah gak tahan. Kuat. Jadi orang miskin. Terus. Mau nyeduh kopi dari restoran. Karena gue miskin. Aduh, Ya lupa udah, liriknya. begitulah pokoknya intinya. Dulu zaman bikin lagu parodi Matika di Pasianan. Siap. Jadi intinya menurut gua kalau ada dua penyanyi bagus menurut gua kayaknya keren banget. Udah tinggal ngobrol ketemu gua maksud sampai. Den, ada 500.000. Kenapa jadi pinjam terakhirnya? Kenapa gua makan juga nih? Tadi lu punya duit Sejuta aja, sejuta. Satu Gua tambah setengah. sejuta. Kenapa dia jadi minjem 500 ke dia? Biar jajan 1.750.000. Sorry. Tapi bener nih, di perjalanan gua tadi udah mikir, gua kayaknya pengen bikin lu berdua lagu. Oke. Yang pernah datang ke sini pecinta lagu yang kami todong ada Rika Ruslan, ada Melly Guslow, Nikita Dompas. ada Nikita Dompas. Gak ada yang jadi lagunya. But I think I'm going with him. Bagus. Serius? Salam. Ayo, bismillah, serius. Sini dia ya. Bikin berdua lah, kalian kan punya media. Oke. Nanti gua ke tempat lu, kita workshop ya. Yes, Kita tadi workshop aja. ya, kita dengerin ya. Gue boleh usul judul lagu? Aduh, apa? Gadis Satu Janda. Udah ada dong. Wah, gadis satu jam. Boleh aku jawab? Apa? Yang mana aja? Kalau gue sih punya ide ya, kan gue paling, lo kan sering siaran bareng, acara yang bareng, bikin lagu yang paling gampang judulnya apa? Cocok, belum ada. Apa? Bukan lagunya cocok. Judul lagunya Itu cocok. gimmick. Cocok apa sih? Boleh nggak dimodif Cociks? Sama kayak gini, kita ngomongin Afgan judulnya sadis. Apa sih?
Tapi kata sadis jadi gimmick sekarang. Benar. Lu bikin lagu cocok. Cocok. Desi Ratnasari ntar itu. Ya, kira gitu. Tinggal taruh tempatnya Oke. Rotizen, entah kenapa gue feeling sama orang ini. Bismillah ya. Ya, jadi harus jadi sih menurut gua. Nanti Lo setelin di podcast lo, aduh gila sih gampang nanti banget. kalau misalnya kita jadi ke tempatnya Dences, bikin satu edisi ya, satu episode ya. Afgan, Raisa, kita akan saingi kamu. Duet usia matang gitu ya. Kita bikin ini ya, apa dari nol sampai jadi. Wah, itu kan konten yang bisa di knowledge sih menurut gua. Iya. Dengan keterbatasan kita masing-masing, dengan orang yang baru. Alright. Oh my God. Itu belum pernah ada mungkin di Indonesia ya. Dari nol kita bikin loh gitu. Tapi musiknya itu kalau gua pengen agak sedikit disco eksperimental psychedelic, agak orkestrasi. Nggak ngerti juga apa. Gimana dia aja gua, Pak? Namanya Laduma. Oh, apa tuh? Lagu duet matang. Kayak lagu-lagu orang di Lapo, Laduma. Gak tau ya, gue tuh dari dulu bermusik atau bikin aransemen nggak pernah mau mikirin kayak siapa. Udah Bikin ngalir aja dulu. Kalau tiba-tiba cuma ada gini, karena sesuatu yang sederhana itu akan lebih mudah diterima orang menurut gue. Iya betul. Lo pun nyanyikan lebih gampang. Jadi gue bikin lagu mau ada orkestranya. Udah deh, lagu apa modern words cuma gitar sama vokal deh enak. Iya, Lainnya cuma nyusul. Iya. Bener-bener. Karena kan kalau sesuatu itu dibilang sukses kalau misalnya spektrumnya luas dari sekedar musik aja. Iya. Dia udah dicop di TikTok, udah dibikin Instagram, udah dijadiin obrolan sehari-hari. Itu sukses tuh lagu tuh. Udah macem-macem gitu. Udah jadi lagu iklan, udah jadi apa gitu kan. Enggak, kalau gue nggak gitu. Oh, Gue gitu? lebih sederhana lagi. Menurut gue, kesuksesan adalah bukan ketika orang lain menikmati menilai. Tapi ketika lo berkreatif, lo merasa ini bagian dari spirit lo. Itu buat gue sukses. Oh jadi pemuasan kitanya dulu. Lo puas gak dengan hasilnya? Lo puas gak? Orang lain tai kucing. Orang lain kalau suka beli, enggak, take it or leave it. Udah gitu. Terserah. Yang penting gue happy ngejalaninnya. Yang penting lo happy. Itu menurut gue paling penting. Wow. Oke, tapi bagaimana jika ada orang berkarya untuk tujuan tidak buat diri sendiri? Gua terpaksa nggak apa-apa deh, nggak suka lagunya, yang penting lagu. Cuan. Ini ada dua hal yang berbeda sih. Lo bermusik untuk karena lo emang suka bermusik atau bermusik untuk orang lain. Kalau lo bisa dua-duanya top. Kita ngomongin siapa band yang meledak. Wah, menurut gua, tapi bukan berarti ketika lo nggak bisa bikin lagu orang lain lo nggak hebat. Menurut gua nggak penting juga. Itu pilihan sih menurut Pilihannya. Lo tinggal menurut gua jangan bikin orang lain deh. Lo nyaman dulu aja deh. Entar orang lain karena setiap musik di dunia even dimulai atau dibuat oleh seorang pemula sekalipun itu ada tempatnya masing-masing. Paling enggak ibu lo suka, suami lo itu paling gampang. Ya, itu yang terjadi sama Ronald ya. Cuma keluarga gua dong sama temen-temen gua paksa. Apa? Musik bukan pujian kok, musik spirit sih menurut gua. Ya berarti lu nggak gagal Nal bikin album tuh Nal walaupun. Kok dengan album lo bagus bener. Ya. Tapi kalau yang gua bikin lebih bagus lagi makanya. 2 juta. Kita punya 2 juta deh. Udah dipuji soalnya. Bukan 2 juta tapi 6 tahun lagi ya. Sama dong. Oke. Kita nanti atur waktu ya. Kira-kira dari pertama datang sampai ketemu butuh berapa lama? Atau nggak bisa ditentukan juga? Gua tuh cepet. Ya kita sambil ngobrol aja kan. Ini ngobrol kayak gini nih, udah dapat lirik, paling lama 1 jam udah. Gue jagoan bikin lirik. Oh ya, udah. Lu bikin lirik, kita tinggal sadur. Udah. Selama ini gue yang bikin Nggak lirik. mungkin. Nggak Lagu mungkin. parodi gue yang bikin lirik, Pati gue yang bikin lirik kan. Ini menurut gue bagus banget. 80% Ini gua yang salah satu bikin, contoh nggak bisa. ketika beberapa personil mencari lingkupnya, tempatnya masing-masing. Gue bisa orang yang bekerja yang ya udah, ntar song 1 lo, song 2 lo. Gue tuh solve problem orangnya. Yaudah lirik Problem pertama lagu solver. yes. Jadi kenapa jadi Iya perdebatan? benar, gue bagian ref. Lah kan nggak apa-apa. Ada ref 1, ref 2, refnya lu. Oh iya benar. Semudah itu kan Ref 1, ref 2, referee jadi wasit. Tapi nggak free ya. Tapi kalau gue sama Tike, kayaknya yang pertama, yang akan dikasih yang pertama. Pemuasan kitanya dulu, batin Itu yang paling kitanya penting. dulu. Lo bikin lagu sesuai dengan umur lo, dengan spirit lo sekarang. Atau paling gampang lo bercerita tentang seberapa lama kita udah bergaul, udah bersama-sama sekarang. Itu sih buat gue diangkat. Kan kesetiaan, kebersamaan, gak semua orang punya. Udah gue udah kebayang lagunya apa Nal. Ya tadi judulnya cocok, temanya cocok sih menurut gue. Lo tuh cocok udah. Kita cocok tapi sebenarnya enggak. Tapi kan musik kadang-kadang beda ya. Iya, Ketika lo bener. gak cocok, musik tuh menyatukan spirit yang sama. Iya, Musik kan- tuh bahasa universal. Kadang sebenarnya. idenya awal gini pas jadi jauh banget gitu kan ya. Ya itu memang lagi jauh, Gimana menurut gue ntar? gak apa-apa. Oke.
Wah menarik nih. Pondok Cabe dekat. Dulu lu Bangor, gue suka drakor. Cocok, anjir. Dia keren abis katanya. Itu kan kayak ini, kayak apa ya? Kamu udah beda, kamu dulu kayak gini, kamu cowok yang kasar, kamu suka yang smooth. Itu beda Korea sama apa? Itu jadi tema sih menurut gue. Tuh. Gak usah pernah takut deh. Lu cerita aja, nanti kita bikin sama-sama. Pasti jadi keren. Oke ya. Oke. Aku suka singkong, kamu suka keju kan? Aduh, itu udah ada lagunya dong. Udah ada itu. Iya. Aku suka disco. Aku suka jaipong, gue suka disco. Nah itu kalau kita mau pelajari lagu itu, menurut itu liriknya sangat bagus. Oh itu jadi situ. Itu gila sih menurut gua. Oke. Kalau misalnya ada kesempatan kerjasama sama orang yang belum pernah kamu ajak kerjasama, mau siapa Den? Gak tau ya, gue nggak pernah punya goal dalam bermusik. Buat gue pengen punya cerita kerja dengan sebanyaknya semua musisi Sebanyak-banyaknya Indonesia. orang ya. Karena buat gue akan jadi cerita gue udah tua. Gue pernah ini. Jadi tujuan lu itu adalah memperkaya hidup lu ya. Belajar. Materi mah nantilah gitu ya. Penting banget sih menurut gue gitu. Kalau lo merasa udah ini gue udah paling top nih segala macam, habis udah gitu. Iya. Nggak ada temennya gitu. Merasa udah paling hebat udah gak mau belajar lagi jadinya gitu ya. Berarti memang soal materi nanti aja dulu ya. Gue gak ada masalah. Gue di sini datang ke sini aja sebenarnya cuma satu. Apa ya? Gue silaturahmi itu dulu. Gue nggak pernah bekerja musik sama lo. Kita nggak pernah tahu. Ntar gue dapat rezeki dari lo atau sebaliknya. Kita kebetulan lumpia masih Oh nggak ada. masak kita bawa orang susah. Dan kalau cuman mau makan di sektor 2 Bintaro kita masih mampu lah bayarin. Paling mahal juga sop kaki kambing gitu ya. Setiap hari kan? Enggak juga Tinggal dong. kirim aja. Tuh, ternyata apa ya? Ini tuh salah satu orang paling random yang pernah gua kenal. Ya, dan Wah, ngobrolan ngomongnya parah gitu ya. Kali ini random tapi ada isi. Ada isinya. Jadi membuat lagu susah tidak? Nggak susah. Nggak ada yang susah. Membuat lagu hit susah atau tidak? Nggak susah. Menjadi penyanyi yang baik susah atau tidak? Nggak susah. Asal Mau belajar. mau belajar. Kan kita nggak pernah tahu. Kita udah nyoba belum? Iya. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu ya. Nyoba. Nggak mungkin orang tambah lama tambah bodoh. Paling kok ada tambah ilmu lah meskipun lama prosesnya gitu. Kita nggak pernah tahu. Kalau orang ada yang bilang tidak bisa, belum apa-apa, Belum ya nyoba. dia adalah orang yang ngebatasin dirinya sendiri. Yes. Orang yang bilang belum apa-apa udah bilang tidak mungkin, dia adalah orang pengecut. Yes. Gitu kan ya? Kalau udah mencoba gagal ya wajar, Yes. tapi kalau tidak mencoba udah pasti lu gagal. Yes. Ya, jadi tidak ada bisa, Hebat. tidak ada bisa yang ada itu mau atau tidak mau. Mau Yes. atau tidak mau. Gue punya pertanyaan yang paling gampang aja. Tadi gue bilang bikin lagu susah nggak? Gue jawab gampang. Lo jawab, gue jawab. Susah nggak bikin lagu? Belum tahu. Oke, susah nggak bikin Enggak. lagu? Oke, jadi ada orang-orang yang susah bikin lagu. Ada tipsnya sebenarnya. Ush. Lo butuh soulmate. Butuh orang yang Ustad, bisa menerjemahkan. Soulmate itu Kan butuh Ustaz soulmate. fansnya Kahitna. Soulmate. Butuh soulmate. Ya soulmate, kayak misalnya kita ngomong Melly Guslau harus ketemu Antohun. Orang yang bisa menerjemahkan isi Iya, kepala. iya. Ya itu yang gue cari kayak gitu, orang kayak gitu. Itu dia. Itu menurut gue lo perlu itu, mencari itu. Ya, Ronald agak susah mungkin soulmate. Enggak, dulu waktu dalam 2 album gue memang punya 2 soulmate yang berbeda. Ketika gue bikin album Ronald Disco, dulu ada Wiwit namanya. Ya. Oke. DJ, seorang pemain arranger musik techno. Ketika album yang kedua, gue cuma punya soulmate juga yang bisa pengen musik rock gitu kan. Cuman sayang agak kurang Kusut. baik lah referensinya ya. Si Aba, wah, tolong perbanyak referensinya Aba. Penasaran, kita akan bikin yang lebih sukses nanti ya. Amin. Kalau ini menurut gue kalian udah punya modal yang kuat banget. Pitch-nya bagus, referensinya bagus, nyanyinya bagus. Udah, kapan lagi? Kapan lagi? Kapan .com. lagi? Wah, kok gue jadi tertantang nih. Ya makanya kapan dari sini aja langsung yuk. Enggak juga dong. Oh enggak ya, capek ya. Oke. Jadi nanti ketika jadi kita datang gak usah bikin apa-apa dulu. Kosongin pikiran. dulu ya. Lu cuma bawa Siap. kamera semua udah dari awal kita Kosongin punya ya, konten. kosongin ya. Udah, gue juga kosong pasti nggak ada apa-apa gitu. Bapak kalau kosong nanti di rumah. Nanti kan kita isi. Oh, maksudnya. iya. Lo bawa makanan, Iya, jadi bener, penuh bener, rumah bener. gua. Jadi Oh, potluck makanan. jadinya. Makanan dari kita. Iya udah. Makanan dari kita. Udah nyanyi gratis tuh dia kagak bayar kagak bawa makanan. Kalau makanan dari kita 1,5 juta deh. Udah gratis tadi dia bilang. Ya udah, tapi liriknya cuma satu tadi kok liriknya. Sekarang tapi masih ramai jadwal studio lo. Gue nggak bisa gini. Kebetulan studio gue tuh nggak gue sewain. Hah?
nggak gue sewain, kecuali proyek gue sendiri, gue ngerjain siapa, penyanyi datang. Kayak ntar Reza mau ke rumah gue ntar jam 10. Jadi orang ke rumah gue tuh ya sebisanya gue atau si penyanyi itu punya waktu. Tetap aja kita mesti janjian sama dia. Iyalah pasti. Lo kapan aja orang gue tiap hari di rumah nggak pernah kemana-mana. Gue kemana-mana tuh cuma sengaja, cuma biar bosan doang di rumah naik motor. Tapi begitu ada kerjaan atau orang mau ke rumah, gue langsung seneng banget. Karena orang datang ke rumah gue itu pasti bawa spirit yang beda, itu buat gue penting banget. Siap. Oke. Siap. Nanti tunggu ya Rotizen ya. Semoga proyek ini bakal jadi nih. Amin. Ya, sama Dencas ya. Dencas terima kasih, Ya, banyak yang bisa diambil bahwa orang tuh nggak boleh berhenti belajar. Iya. Harus punya kemauan yang besar. Setuju. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mungkin tidak bisa juga. Selama lo mau, pasti bisa terwujud. Ya dan Gitu. pastikan lu Harus dicuci. Biar nggak jorok ya. Rotizen kalau misalnya suka sama tayangan kita kali ini. Satu lagi. Aduh. Bener nih. Lu percaya nggak ada istilah plesetan? Plesetan? Iya. Apa itu? Kan gue suka ngeri tuh, ada plesetan. Lu pernah lihat nggak? Apa? Lu ngaca, terus ngadep belakang. Terus lu buka sana, lihat dari bawah. Itu plesetan. Nggak nangkep. Ya itu. Kalau gini nggak ada kan? Lu lihat dari bawah. Nah itu tuh. Kok lu bayangin dia, lihat bijinya sendiri. Pasti. Rotizen yang coba Nangkep nggak? Rotizen yang coba boleh dicoba ya. Tips ini andai kalian penasaran ingin melihat plesetan. Coba lihat termin udah gitu langsung lihat selangkangannya Ronald. Ini otak random banget sih orang gila ya. Udah mau ditutup pelajarannya. Gua kira sesuatu yang quotable gitu ya. Anjing ngomongin Pokoknya banget tuh. Kalau suka sama tayangan kita, silakan like, comment, and kasih tahu juga. Kira-kira kalau gua mati ke bikin lagunya temanya tentang apa? Boleh. Dan kalau ada masukan judul boleh tulis di kolom komen. Ya. Nanti yang misalnya kepilih, kami akan ada hadiah Good dari idea. Denny Casmala.